Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, hari ini kita lihat lagi ya sumber-sumber yang Anda bawa soal mindfulness di tempat kerja. Lagi ngetren banget nih topiknya, dan sumber Anda kan bilang banyak banget ya manfaatnya. Mulai dari kinerja naik, kreativitas, sampai bikin kita lebih disukai katanya. Iya, betul sekali. Sumber itu kan nunjukin riset kalau mindfulness itu bisa beneran loh ngubah struktur otak kita. Jadi lebih bisa ngatur diri, ambil keputusan yang bagus, terus melindungi dari stres yang ya beracun gitu. Bahkan ada studi kasusnya kan ke musisi simfoni sama startup bioteknologi itu. Kelihatan dampaknya ke performa sama apa ya, ketahanan mereka, resilience. Nah, tapi kan seperti biasa ya, kita di sini mau lihat gambaran lengkapnya. Sumber-sumber Anda ini juga kasih sinyal nih. Ada potensi sisi lain atau mungkin resiko ya. Resiko dari mindfulness di kantor yang mungkin jarang diomongin. Nah, mari kita coba fokus ke situ deh hari ini. Oke, kita bongkar ya. Satu yang menarik nih dari sumber Anda soal potensi kelelahan. Exhaustion. Jadi usaha terus-terusan buat ngejar bahagia yang sering jadi tujuan implisit program mindfulness kantor itu malah bisa bikin capek sendiri gitu. Kayak kata Spicer and Sederostrom. Itu poin penting banget. Terus ada lagi nih, soal pengaruhnya ke skeptisisme kita. Risetnya Forgas dan East yang dikutip di sumber Anda itu, kayaknya bilang kalau mood yang positif banget, yang mungkin ya bisa jadi hasil dari mindfulness itu, malah bisa bikin orang jadi kurang skeptis, gitu. Atau lebih gampang percaya, gullible. Nah, ini kan perlu jadi pertimbangan ya, apalagi di konteks bisnis, kita kan butuh pemikiran kritis. Oh, jadi bisa jadi kita malah lengah nih tuh ya, pas lagi butuh hati-hati. Wah, ini mulai seru nih. Terus gimana kalau soal hubungan sosial atau kecenderungan pribadi kita gitu? Apa selalu jadi positif? Nah, ini dia nih nuansanya. Sumber Anda kasih lihat sisi lain, ada studi lagi, Tan sama Forgas, mereka pakai semacam permainan, dictator game gitu. Hasilnya agak di luar dugaan sih. Perasaan bahagia, pas di eksperimen itu ya, malah cenderung bikin orang jadi lebih egois, selfish. Beda sama kalau lagi sedih, yang katanya malah bisa bikin lebih adil. Jadi, ya emosi positif dampaknya nggak selalu sama di tiap situasi sosial kan? Menarik banget. Terus ada lagi soal ketergantungan emosional. Sumber Anda nyinggung itu juga kan dari Spicer dan Sederstrom lagi. Kalau kita ngarepin atasan atau perusahaan gitu ya buat bikin kita bahagia lewat program kayak gini, itu malah bisa bikin kita jadi eh rentan secara emosi ya. Emotionally vulnerable. Persis. Itu bisa jadi dinamika yang ya agak berisiko. Dan nyambung ke situ, ada potensi dampak lain yang mungkin kita nggak duga ke kehidupan pribadi. Mengutip risetnya Eva Ilus nih, usaha yang intens banget buat hidup secara emosional di kantor, itu bisa bocor ke rumah. Jadi kita memperlakukan hubungan pribadi kayak tugas kantor gitu, kayak target kerjaan. Nah itu kan potensi merusaknya besar ya. Oke, jadi artinya apa nih semua buat Anda? Ini bukan berarti mindfulness jadi jelek atau nggak guna kan? Sumber Anda sendiri jelas banget kok nunjukin banyak manfaatnya. Fokus, ketahanan, macam-macam lah. Tapi ya itu, penting buat kita lihatnya seimbang gitu ya. Kuncinya itu kesadaran sama konteks sih. Mindfulness itu kan alat ya, bukan obat mujarab buat semua masalah. Jadi kalau kita paham potensi risikonya, misalnya tadi, skeptisisme kritis bisa agak turun pas lagi dibutuhin, atau capek ngejar rasa happy, atau mungkin ada bias di interaksi sosial tertentu. Nah, pemahaman itu justru bantu kita pakainya lebih bijak, lebih efektif gitu. Bukan berarti nolak mentah-mentah juga. Wah, pembahasannya ini benar-benar membuka mata ya. Ini jadi bawa kita ke satu pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Gini, kalau kita tahu mindfulness itu ada potensi, walau mungkin kecil ya, bikin kita agak kurang skeptis di situasi tertentu. Nah, gimana caranya kita bisa ngerancang atau menerapkan praktek mindfulness di kantor supaya dia malah memperkuat, bukan malah melemahkan kemampuan kita buat mikir kritis, buat mempertanyakan asumsi, buat ambil keputusan yang tajam gitu. Terutama pas situasinya lagi berisiko tinggi atau nggak jelas, ambigu. Nah, itu pertanyaan buat eksplorasi Anda selanjutnya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya ya.